Oke, gimana Ibu Tuti? Gimana nih? Sampah itu apa nih, Bu? Kotoran. Kotoran, limbah. Nah, bener nih, terima kasih Bu Hesti dan Ibu Tuti nih. Bener banget, Bu, sampah itu kotoran, limbah gitu ya, Bu ya. Tapi ternyata nih Bu, untuk pengertian sampah itu sendiri nih sudah dijelaskan nih dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Bu, di mana dijelaskan sampah ini adalah kehidupan sehari-hari manusia nih Bu. Nah, ada 3 jenis sampah nih yang sering kita temui sebetulnya. Yaitu pertama ada sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, lalu juga ada sampah spesifik B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun nih. Nah, ibu-ibu di sini ada yang tahu nggak nih Bu, bedanya sampah rumah tangga dengan sampah sejenis sampah rumah tangga, Bu? Mungkin aku mau nanya ke Ibu Reni nih kali ini. Apa nih Bu bedanya, Bu? Sampah rumah tangga sama sampah sejenis sampah rumah tangga. Kalau sampah rumah tangga itu segala macam kayak kertas, sayur-sayuran, itu termasuk sampah rumah tangga. Nah, mungkin kalau yang sejenisnya itu dia ya kurang lebih nggak ada sayur-sayurannya gitu. Kayak kertas, plastik. Nah, itu kan kita ibaratnya kalau belanja ada plastiknya, ada kertasnya gitu. Itu menurut saya gitu. Iya. Terima kasih Bu Reni. Nah, 25. Sebenarnya nih Bu, sampah rumah tangga sama sampah sejenis sampah rumah tangga ini sama loh Bu. Ada sampah makanan juga, sampah kertas, sampah plastik itu sama. Akan tetapi nih Bu, yang membedakan adalah tempatnya aja nih, lokasi di mana kita nemuin sampah-sampah tersebut nih. Kalau sampah rumah tangga nih yang kayak tadi Ibu sebutin nih, makanan, kertas, plastik itu kita bisa temuin di rumah-rumah. Nah, tapi kalau sampah sejenis sampah rumah tangga ini, kita bisa temuin di fasilitas-fasilitas umum nih, Bu. Nah, kalau Ibu lagi jalan-jalan di luar gitu kan, kita masih bisa nemuin sampah-sampah yang biasa kita lihat di rumah juga kan ya, Bu ya. Ada sampah makanan, sampah sayuran, sampah pun juga bisa kita temuin di fasilitas-fasilitas umum. Nah, aku juga mau tanya nih, kalau di daerah Ibu nih, di RW 8 nih, pengangkutan sampahnya itu kalau boleh tahu berapa kali nih Bu di daerah Ibu? Kalau RT 9 seminggu 2 kali, Bu. Seminggu kali? 2 kali. Seminggu 2 kali, Bu. Ini berbeda RW, berbeda RT atau beda RT, beda RT, beda yang mengangkut sampahnya, Bu. Berapa itu lama itu tapi gitu. Kebanyakan seminggu 2 kali ya Bu ya? Ya, kebanyakan. Kebanyakan seminggu 2 kali. Di sini tergantung Bu. Kadang seminggu baru diangkut nih Bu. Seminggu bayarannya lancar apa enggak? Oke. Nah, aku juga mau tanya lagi nih Bu, kira-kira Ibu tahu nggak nih sampah-sampah yang kita udah buang nih, yang udah diangkut nih selama seminggu, yang tadi itu seminggu 2 kali itu, kira-kira berakhir di mana nih Bu Ibu? Di Bantar Gebang. Di Bantar Gebang. Iya, kita nggak jauh ya Bu ya, taunya Bantar Gebang ya Bu ya. Iya. Bener banget nih Bu, sampah-sampah yang udah kita buang itu berakhir atau yang kita tahu nih yang tadi juga Ibu sebutin di Bantar Gebang nih. Tapi nih Bu, ternyata sampahnya tuh nggak cuma ke sana aja Bu. Sebagian besarnya ternyata masuk ke perairan dan bahkan bermuara nih Bu di laut. Nah, ibu-ibu di sini tahu nggak nih kalau Indonesia ini berprestasi nih Bu, tapi berprestasinya dalam tanda kutip. Dan nggak patut dibanggakan nih Bu. Ternyata nih, iya nih Bu, Indonesia nih ternyata peringkat nomor 2 Bu, terbesar sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar Bu di dunia. Dan bahkan Ibu faktanya tahun 2005 nanti ini akan meningkat nih Bu sampai 30% nih Bu. Waduh, bisa dibayangin nggak tuh Bu? Kita udah di peringkat 2, ternyata diprediksi akan meningkat 30% nih Bu. Bisa-bisa kita ngebalap nih Tiongkok yang peringkat 1. Iya nih. Nah, tadi kan aku bilang ya Bu ya, tentang sampah yang masuk ke perairan dan bermuara ke laut nih Bu. Ada kayaknya nih. Nah, ternyata nih Bu, ada kasusnya nih Bu pada tahun 2018 lalu nih. Ada bangkai paus sperma yang ditemukan di pantai Wakatobi, Sulawesi Tenggara nih. Ternyata pas dibelek perutnya itu isinya sampah plastik Bu.
sebesar 6 kilogram. Waduh, mamalia sebesar paus di lautan mati karena memakan banyak sampah sampai 6 kilogram nih, Bu. Bisa dibayangin nggak tuh, Bu? Paus yang segitu gedenya. Nah, ini kan nggak di-mute. Enggak. Nah, ibu-ibu di sini tahu nggak nih, Bu, kira-kira, Bu, sampah-sampah kenapa nih Indonesia bisa menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia? Emang sumbernya banyaknya dari mana sih? Nah, ternyata nih, Bu, sumber sampah plastik di Indonesia itu terbesar dari rumah tangga loh, Bu. Lalu baru diikuti oleh pasar tradisional nih. Nah, selain itu juga komposisi sampah terbesar di Indonesia itu lebih banyak organik dan juga plastik nih, Bu. Halo, Ibu. Suara kedengar nggak, Ibu? Bu, suaranya kayak di itu akuarium. Oke. Iya, Putus, Bu. Nih, Bu. Soalnya jaring di sini. Oke, aku ulang sekali lagi ya, Bu. Nah, sampah terbesar di Indonesia itu nih, Bu, ternyata berasal dari rumah tangga nih, Bu. Lalu diikuti oleh pasar tradisional. Dan juga komposisi sampahnya terbesar itu berasal dari yang mengandung organik dan plastik nih, Bu. Nah, dari sampah-sampah tersebut ternyata hanya kurang dari 10%, Bu, yang bisa kita daur ulang nih. Nah, mungkin kan di sini ibu-ibu nih sebagai perwakilan dari RW 7 mungkin pernah ada kegiatan daur ulang sampah atau sebagainya gitu ya, Bu. Tapi ternyata nih, Bu, sampah-sampah yang Ibu daur ulang itu hanya kurang dari 10%-nya nih, Bu. Yang terolah. Sisanya terus mau diapain nih, Bu? Nah, lalu nih, kenapa nih bisa rumah tangga sebagai sumber terbesar sampah-sampah di Indonesia nih? Ternyata nih, Bu, menurut data penyelam, sampah-sampah yang ditemukan di pantai ataupun di laut itu adalah 76%-nya sampah sekali pakai nih, Bu. Sampah sekali pakai itu adalah sampah plastik seperti sedotan, kantong plastik, terus kemasan saset nih. Itu sampah-sampah yang nggak asing kan ya, Bu, ya, yang sering kita gunakan nih. Apalagi kemasan saset. Mungkin ibu di sini kayak beli minyak, kopi, gula, gitu kan, sabun, gitu kan, menggunakan kemasan saset ya. Nah, ternyata nih kemasan saset dan sampah sekali pakai ini juga termasuk sampah yang sulit nih, Bu, untuk terurai nih. Bahkan plastik ini baru bisa terurai dalam waktu 1000 tahun nih, Bu. Lalu kemasan saset yang sering kita gunakan ini ternyata Bu, maaf, suaranya putus-putus, Bu. Berebel. masih putus-putus, Kak. Oke, sekarang masih putus-putus, Ibu? Masih, Bu. Oke, jaringan yang di soalnya di sini hujan, Bu. Sama, Bu. Cilandak juga hujan. Iya nih. Mandi hujan, Bu. Coba dilanjut lagi, Wi. Mandi hujan. Gimana, Bu? Masih putus-putus kah? Enggak, aman. Oke, udah enggak ya, Ibu-ibu ya? Aku ulangi lagi. Nah, sampah-sampah yang tadi nih, yang 76%-nya yang ditemukan oleh penyelam, yang seperti kantong plastik, kemasan saset, itu ternyata sampah-sampah yang sulit terurai nih, Bu. Kayak sampah plastik itu baru bisa terurai itu dalam waktu 1000 tahun loh, Bu. Bayangin, sampah plastik 1000 tahun. Dan juga nih, sampah kemasan saset yang sering kita gunakan nih, mungkin di sini ibu-ibu suka beli kopi atau teh atau minyak, sabun gitu. Nah, itu sampahnya baru bisa terurai 50 sampai 80 tahun lagi nih, Bu. Waktunya. Bahkan nih styrofoam nggak bisa terurai secara alami nih, Bu. Nah, tadi kan sebelumnya aku sudah bilang ya, Bu ya, menyebutkan bahwa Indonesia ini menduduki peringkat kedua nih sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Tapi ternyata nih Indonesia punya prestasi lagi nih, Bu. Yang nggak patut dibanggakan juga, karena Indonesia juga menduduki peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah makanan, Bu, terbesar nomor 2 di dunia. Nah, ini ada yang memprihatinkannya adalah tingkat kelaparan di Indonesia ini menduduki posisi 3 terburuk, Bu, se-ASEAN.
ini kan memprihatinkan ya Bu ya. Kita banyak membuang sampah makanan, tetapi tingkat kelaparan di Indonesia masih terburuk di ASEAN. Nah, oleh karena itu nih ibu-ibu, aku mau tahu kan nih ibu-ibu untuk dapat mungkin bijaksana dalam memilih makanan nih secukupnya saja. Jadi kita dapat mengurangi sampah makanan dan juga dapat membantu menurunkan tingkat kelaparan di Indonesia nih. Nah, tadi kan ibu-ibu sebelumnya aku tanya nih soal sampah itu berakhirnya di mana ya Bu ya? Kan ibu-ibu bilang di Bantar Gebang nih. Nah, ibu-ibu di sini ada yang udah pernah ke Bantar Gebang belum nih Bu? Belum. Sering. Belum. Bu Hesti sering, Bu Hesti. Bu siapa nih yang sering? Lu kata gue tukang sampah. Bu lewat doang, saya ngeliat sampahnya. Oh, cuman lewat aja gitu. Oke nih, kali ini nih Bu, kita akan jalan-jalan dulu nih Bu ke Bantar Gebang nih Bu. Tapi jalan-jalannya secara virtual nih. Nanti diajak jalan-jalan sama Putri. Kan Mbak Putri. Oke. Kalau ibu aku dengar masuk. Oke. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya sama Dwi, dikasih tahu beberapa hal nih. Ternyata Indonesia tuh berprestasi tapi nggak patut dibanggakan nih prestasinya. Terus tadi juga sudah dibilang bahwa ternyata sampah itu butuh waktu puluhan tahun, bahkan kayak plastik sampai 1000 tahun gitu untuk hilang. Terus gimana dong selama ini mungkin hampir setiap hari gitu ya masih pakai plastik, terus abis itu terus ngebuang sampah plastik. Terus gimana kalau misalnya setiap menitnya sampah plastik itu menjadi sampah, terus gimana nih kondisi tempat pembuangan akhir kita yang mana menjadi tujuan akhir dari sampah-sampah yang diangkut dari rumah. Nah, tadi sudah dibilang juga kita mau jalan-jalan virtual ke Bantar Gebang. Kenapa sih harus ke Bantar Gebang? Supaya kita bisa lihat nih gimana sih sebenarnya kondisi di Bantar Gebang itu dan juga bagaimana nih keadaan dalamnya. Mungkin tadi ibu-ibu ada yang cuma lewat doang gitu, yang cuma lewat doang mungkin gimana nih Bu? Kesannya ketika lewat Bu? Segerkah udaranya Bu? Atau gimana nih kira-kira? Lewat bau justru ya Bu, parfum paling mahal sekalipun kayaknya kalah menyengat nih baunya ya Bu ya. Oke. Nah sebelumnya Ibu Samsina pernah masuk kah atau cuman lewat aja gitu? Belum pernah. Belum pernah. Oke, nah sekarang Ibu aku ajak jalan-jalan virtual ke Bantar Gebang. Ini adalah sebuah film dokumenter di tahun 2021 awal, tepatnya di bulan Maret. Jadi di sini memang sudah mulai disorot nih Bantar Gebang gitu ya. Terlebih di tahun 2021 ini katanya nanti bakal ditutup. Nah kita lihat nih emang kondisinya kayak gimana sih, separah apa, sebanyak apa sih sampahnya sampai harum banget gitu ya. Kita lihat videonya sekitar 2-3 menit. Nah Pak, ini kita di bawahnya sampah semua ya? Ya, betul. Nah, sampailah kita ke dunia yang lebih besar. Tadi kalau udah ada yang lihat di bawah juga ada tandanya. Ini semua luasnya 45,5 hektar ya? Kalau luas area keseluruhannya ada 110 hektar. Kurang lebih 110 hektar. Oke, berarti luas banget ya. Orang mau beli tanah 1 hektar aja mikir dulu 5 kali gitu ya. Ini kalau kayak gini jeblok gak? Enggak ya? Karena ini bawahnya sampah. Ini dan sudah padat. Ini berapa tahun nih Pak sampai bisa jadi begini? Ini mungkin 5-10 tahun. 5-10 tahun. Oke, jadi itu waktu yang sangat sebentar dong Pak sebetulnya. Iya, karena kita kan pembuangan ada beberapa titik di area TPS sendiri. Oh gitu. Langsung bisa kita lihat. Gambaran di Bantar Gebang ini sudah buat kalian kebayang lah ya kurang lebih muaranya sampah ada di mana dan bentuknya seperti apa. Menurut data, volume sampah yang masuk setiap harinya ke Bantar Gebang rata-rata sebesar 6.000 sampai 7.000 ton. Volume sebesar itu setara dengan besar Candi Borobudur yang masuk ke Bantar Gebang setiap 2 hari sekali.
tuh udah pernah Pak sebenarnya ke sini. Tapi waktu saya masih SMP tahun 2009. Dan saya rasa cukup berbeda sekarang ya. Kayaknya makin rame aja gitu, makin tinggi-tinggi gitu. Karena pasti setiap tahun pasti akan berubah penampakannya. Gila, banyak banget sampahnya. Lebih banyak dari yang gue inget waktu itu. Gak tahu sih mesti kasih kesan apa. Karena intinya Indonesia itu, dan bukan hanya Jakarta ya, ini kan kebetulan hanya Jakarta, cuma di tempat lain juga ada. Di Indonesia itu memang ada darurat pengelolaan sampah ya, jadi memang ada suatu kesalahan dalam sistem pengelolaan sampah itu. Ini sampah sambal, jadi ini semua FMCG, ada tempat kopi, terus rinso, dan banyak kain juga. Kain itu fast fashion ya, tekstilnya 85% itu menjadi limbah, makanya sekarang ada movement baru yang adalah sustainable fashion. Oke, itu tadi sekitar 2-3 tahu menit kalau aja. Oke, maaf. Sekitar 2-3 menit aja kondisi di Bantar Gebang itu seperti apa. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran ya sama kita. Tadi aku ajak jalan-jalan virtual nih ke dalam Bantar Gebang. Dari video tadi ada ibu-ibu mau komentar dulu nggak nih? Mungkin ingin mengomentari, oh ternyata isi dalamnya seperti itu, atau hal lainnya boleh banget Ibu, atau kesannya ketika melihat kondisi dalam Bantar Gebang yang sedemikian banyak sampahnya. Boleh siapapun? Adakah? Bu Samsina mungkin tadi sempat lewat aja ya di Bantar Gebang. Nah, gimana nih Bu ketika ngelihat dalamnya ternyata kayak gini nih kondisi terbaru. Menurut Ibu gimana nih Bu? Dinyalain dulu Bu mikrofonnya, nggak masuk suaranya. Nah, iya, saya belum pernah lewat sana, tadi Bu Reni yang bilang lewat. Oh, Bu Reni. Bu Esti tiap hari nongkrongnya di Bantar Gebang. Saya ngelihatnya aduh ngeri terkejut, segitu banyaknya soalnya daerah saya juga tempat pembuangan sampah Bu. Di mana tuh Bu? Kampung saya di Bandung. Oh di Bandung. Iya. Terus tapi baru lihat nih Bu, ternyata kondisi dalamnya seperti ini ya Bu ya. Ini benar-benar ibaratnya udah nggak mungkin. Sampah. Ya udah pokoknya udah susah diungkapkan, ini udah terlalu banyak. Tadi sempat lihat Bu, yang diinjak nih sama Mas Alam Mbaknya nih yang di terpal hitam nih apa sih Bu? Sampah yang udah ibaratnya udah beberapa hari itu kebasahan, kehujanan, udah busuk apa itu. Bukan berapa hari lagi bahkan Bu tadi sampai 10 tahun dia bilangnya. Nah, itu makanya. Ternyata nih Bu, terus tertimbun. Bisa jadi nih sampah dari rumah kita 10 tahun yang lalu tuh ternyata masih ada loh Bu di sini. Karena bisa kita lihat akhirnya jadi seluas ini lautan sampah yang dihasilkan di Bantar Gebang. Berarti miris lah ya Bu ya kita ngeliat kayak gini ya. Lewat, makanya nggak heran ya lewatnya aja tuh harum gitu ya. Iya. Baunya harum. Iya. Parfum alami, parfum alami. Parfum alami gitu ya. Bu Esti. Iya, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena nih Bu, seharinya aja bisa 6.000 sampai 7.000 ton sampah yang masuk. Kalau nggak kebayang 6.000 7.000 ton tuh semana sih? Itu bisa nutupin 4 lapangan sepak bola dalam 1 hari Bu. Tadi kalau di video dibilang katanya 2 hari sekali tuh volumenya sama dengan Candi Borobudur. Berarti 2 hari sekali kita secara nggak langsung bangun candi nih Bu, tapi dari sampah candinya, bukan dari batu gitu ya. Dan ini hal yang sebenarnya miris banget. Kenapa? Karena volumenya nggak kunjung berkurang gitu. Dan akhirnya karena terus bertambah tapi tidak terkelola ya. Mungkin ibu-ibu ada yang sempat dengar sampah di Bantar Gebang dikelola dan segala macam, tapi balik lagi. Ternyata yang dikelola itu nggak seberapa. Tadi aja dibilang, yang bisa didaur ulang cuman kurang dari 10%. Makanya kita bisa lihat lautan sampah di Bantar Gebang yang sedemikian mengerikan. Kayak tadi, 10 tahun yang lalu masih ada sampahnya. Dan itu tidak hanya terjadi di Jakarta aja. Maksudnya di tempat pembuangan akhir warga Jakarta aja yang di Bantar Gebang. Tetapi di kota-kota lain juga. Misalnya kayak Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi,
itu juga penuh nih tempat lahannya. Kalau semuanya penuh, terus nyari lahan baru lagi, bisa jadi rumah-rumah yang digusur buat jadi tempat si pembuangan sampah ini. Nah, jangan sampai terjadi kayak gitu. Dengan demikian jadinya, kalau misalnya kita sering dengar nih, Bu, buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Sekarang udah nggak solusi lagi, Bu, buang sampah pada tempatnya. Cuman mindahin doang. Pastinya nih ibu-ibu kalau habis masak buang sampahnya kemana nih, Bu? Kira-kira? Ke tong sampah. Ke tong sampah ya, nggak mungkin di bawah, aduh buang aja lah di bawah kompor gitu. Nggak mungkin Bu ya. Pasti di tong sampah gitu dibuangnya. Pasti ibu-ibu buang sampah pada tempatnya gitu. Tapi kan bisa kita lihat ternyata buang sampah pada tempatnya itu udah nggak cukup lagi sekarang. Cuman mindahin doang. Tadinya di rumah kita pindahin ke tadi tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang. Terus gimana dong caranya kita bisa berperan dan juga mengatasi masalah sampah ini? Nah, yang pasti pertama bukan dimasukkan aja lah ke perairan gitu ya. Mungkin kita kebayang lautan atau samudra tuh luas banget, dalam banget ya, hilanglah sampahnya gitu. Nah, itu juga bukan sebuah solusi karena tadi bisa dilihat kita peringkat nomor 2 di dunia penyumbang sampah terbesar ke lautan gitu ya. Terus juga selain membahayakan biota laut, sebenarnya nggak usah jauh-jauh kita mikirin biota laut deh. Saat ini kita bernafas, oksigen yang kita hirup itu asalnya 70% dari lautan. Jadi kalau misalnya selama ini kita taunya dari tanaman, dari hutan gitu ya, ternyata itu nggak nyampe 50%-nya, cuma sekitar 20-30% aja. Dan ternyata paling besar nih, kita bernafas saat ini itu adalah hasil dari fotosintesis di lautan. Dan kalau misalnya lautannya isinya sampah, berarti kan kita juga nih yang akan terdampak, oksigen kita akan berkurang gitu ya. Kalau nafas jadi nggak lega gitu, mungkin Ragunan jauh gitu ya dari laut, tapi ternyata Ragunan ini saat ini kita bernapas tetap aja hasilnya dari oksigennya hasilnya dari laut gitu. Karena memang kan bumi ini sebagian besar 2/3-nya adalah lautan. Kamu tiduran di kelihatan sih. Nah, terus masuk ke dalam tanah. Kalau ke tanah pun juga nggak bagus, karena dia bisa mencemari tanah dan mengurangi kesuburan tanah gitu. Terus juga dia bisa masuk ke air tanah kita nih. Kalau misalnya ada plastiknya terurai gitu ya, plastik terurai belum tentu dia terkompos. Kalau terkompos dia bisa menyatu sama tanah, tapi kalau terurai aja dia bisa mencemari air tanah dan akhirnya kita minum air tanah yang ya udah tercampur nih sama yang namanya mikroplastik. Berarti secara nggak langsung sampah plastik yang kita buang, kita minum lagi, kita masukin nih ke dalam diri kita. Terus juga kalau misalnya dibakar gitu ya, dibakar juga bukan sebuah solusi. Kenapa? Karena ketika kita menghirup udara yang sudah dibakar dari sampah tersebut itu akan berbahaya bagi pernapasan. Makanya kadang suka sesek nih kalau ada yang bakar sampah gitu ya. Nggak enak baunya. Kenapa? Karena memang ada racun yang ditimbulkan dari pembakaran sampah tersebut. Dan ketika kita membakar sampah itu sudah akan dikenakan sanksi dan juga denda karena sudah diatur dalam undang-undang tidak boleh membakar sampah. Terus gimana dong caranya gitu ya? Di sini ibu-ibu ada yang sudah milah sampah mungkin? Belum, ada yang belum. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang pernah memilah sampah atau sudah menerapkan pilah sampah dari rumah? Belum nih, sepertinya aku lihat dari ekspresinya geleng-geleng gitu ya. Nah ternyata nggak dipilah Bu, saya langsung disatuin gitu ya. Satuin. Iya, nah memang Bu sebenarnya sampai saat ini sistem pengangkutan sampah kita masih disatuin aja gitu ya. Tapi ternyata dengan kita bisa memilah sampah, kita bisa ngurangin sampai 20% sampah dari rumah. Karena bukan berarti ya ketika udah dipilah terus ditaruh nih atau dikasih ke petugas pengangkut yang datang seminggu 2 kali atau ada yang setiap hari gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah dipilah, yang plastik sama kertas ibu-ibu bisa kasih misalnya ke pemulung atau ke bank sampah gitu ya. Terus abis itu juga yang organik nih, organik itu sebenarnya nggak bau Bu. Sampah organik itu menjadi bau ketika dia tercampur. Nah, jadi ketika dia tercampur, dia bau akan bisa menghasilkan ulat. Tapi kalau misalnya dia terpisah gitu ya, organik sama organik aja, dia bisa menjadi kompos. Nah, kompos ini bisa ngurangin sampah dari rumah kita kurang dari sampai dari 50%. Jadi, sebagian sampah kita akan hilang ketika kita bisa membuat kompos. Belum lagi kompos bisa untuk menyuburkan tanaman gitu kan. Dan sesimpel misalnya nih, habis goreng telur gitu ya, mecahin telur, cangkangnya jangan dibuang, dibersihin nih pakai air, terus abis itu diremes, ditumbuk gitu ataupun dihancurkan, terus nanti tinggal ditabur aja deh ke pot tanaman kayak gitu, dan itu bisa menyuburkan tanaman.
Terus juga mungkin biasanya ibu-ibu di sini udah sering dengar sama yang namanya daur ulang atau recycle gitu ya. Di sini ada bank sampah nggak Bu di RW 8? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tadi RW 7 juga nggak ada nih. Ternyata nggak semua RW ada bank sampah berarti ya Bu Reni ya. Nah, apalagi nggak ada bank sampah gitu ya. Kalau misalnya nggak ada bank sampah, terus abis itu pengen bergantung sama daur ulang. Berarti kan pertama harus buat bank sampahnya dulu. Terus harus ada pengurusnya dulu, ada waktunya juga, harus ngumpulin sampah-sampahnya juga. Jadi panjang nih urusannya buat nanganin sampah. Jadi daur ulang itu baik, tapi buat sampah yang sudah ada aja gitu. Jangan sampai kita mikir, ya udahlah tinggal tetap aja ngasilin sampah, toh bisa didaur ulang. Tapi balik lagi, tadi kurang dari 10% doang sampah yang bisa didaur ulang. Nah, terus gimana dong caranya? Di sini makanya yang membedakan kita lebih menekankan pada mengurangi sampah atau reduce. Jadi ini mungkin yang agak beda, kita pengen ngajak ibu-ibu buat giat mengurangin sampah gitu. Caranya gimana? Di Jakarta aja udah dilarang ya penggunaan kantong plastik gitu. Memang saat ini masih di retail modern, di supermarket, di minimarket, tapi ternyata kita bisa juga terus gunain, punya tas kain satu aja nggak masalah, tapi kita terus gunakan itu. Bukan berarti terus ditambah terus, tapi satu aja bisa digunakan berkali-kali, itu bisa mengurangi sekian banyak kantong plastik. Terus juga kalau minum, nggak usah lah pakai sedotan gitu ya. Sedotan palingan 5 menit udah selesai dibuang. Nggak ada kan yang habis pakai sedotan disimpan gitu di rumah. Nggak ada nih biasanya, pasti dibuang. Jadi daripada terbuang jadi sampah, mendingan kita langsung aja minum. Terus juga biasanya nih, kalau aku sama mamaku, biasanya mamaku sering beli jus nih. Jadi depan rumah tuh ada kayak semacam toko jus gitu. Nah, jusnya enak dan murah gitu kan. Tapi biasanya masih pakai gelas plastik. Nah, aku bilang sama mamaku nih, ada botol, mendingan daripada pakai gelas plastik, mendingan pakai botol. Dan akhirnya kita terbiasa untuk beli minuman, beli makanan, apapun itu ya. Misalnya kayak cendol. Cendol juga kan dibungkus pakai plastik, daripada diplastikin, mendingan taruh di tempat minum sendiri. Kita bisa langsung minum aja, nggak usah disalin-salin lagi. Dan juga yang terakhir mungkin agak sulit adalah mengurangi sampah dari kebutuhan rumah tangga yang sudah dikemas dalam saset. Nah, ini aku ada beberapa foto, kira-kira Ibu ada yang pernah lihat nggak nih? Kemasan Sunsilk di tahun berapa nih Bu? Urang-aring. Tahun berapa kira-kira nih Bu? Sunsilknya masih ada sampai sekarang, tapi kemasannya udah beda. Itu udah zaman dulu banget, 70-an kali itu. Waduh, 70-an ya Bu Reni. Hafal banget nih Bu Reni. Saya kecil udah ada itu, saya kecil. Aduh, dari kecil ternyata. Yuk, Samsina juga, waduh ini mah udah lama banget. Westi kayaknya sampai pusing banget nih, sampai dipegangin kepalanya tahun berapa ya. Baru nyampe soal 70-an itu. Capek gue. 70-an ya ampun. 70-an Ibu, yakin 70-an ya? Kemasannya ternyata nih Bu, ditemuin lagi di tahun 2018 loh Bu. Kira-kira ini 2018 ketemu kayak begini nih Bu. Kira-kira berapa tahun tuh umurnya? Saset kecil itu kalau dari tahun 70-an ke 2018. Sekitar 40-an tahun ya. 40-an tahun nih. Si sasetnya kecil dan masih ada sampai 40-an tahun, dia menjadi sampah masih terus ada. Dia ketemu di 2018. Iya, udah meninggal. Kita bisa lihat masih utuh, masih kelihatan tulisannya, gambarnya juga masih kelihatan. Dan ya sobek-sobek sedikit doang, ternyata sampahnya nggak hilang dan nggak hancur. Ada lagi nih, ada yang pernah pakai Rinso, Lux, atau ada cemilan namanya Fujimi dulu katanya Bu. Aku nggak sempet nyobain sih. Kira-kira tahun berapa nih Bu? Cemilannya harganya 50 perak. Iya, saya ngalamin Bu, itu saya ngalamin tuh Rinso itu juga. Kalau lu, aku nggak pernah lihat kalau Rinso. Waduh, ngalamin. senior banget nih kayaknya Bu Reni sama semuanya. Tahun berapa nih Bu Reni Rinso-nya? Rinsonya ya sekitar tahun 80-an kayaknya itu. 80-an. Lux-nya pernah lihat juga Bu? Looknya ya mungkin pernah lihat juga, cuma saya nggak pakai produk itu, jadi lupa-lupa gitu. Ya Bu ya. Iya. Yang lain ibu-ibu mungkin ada yang pengen tebak selain Bu Reni, atau pengen ngasih tahu, wah ini mah dulu pulang sekolah disuruh emak beli ke warung gitu. Tadi masih 50 perak, ini mah tahun 60-an ini. Yang tahun berapa Bu? Yang ini tahun 60-an ini, yang ini orang masih harga 50 perak. Waduh, lama banget berarti nih. Dengan harga 50 perak. Soalnya aku udah nggak ngerasain Bu, harga 50 perak bisa buat ini 60 nih tahun
tahun kelahiran Mak. 50 perak saya juga nggak ngalamin. 5 perak ituan kerupuk 1 5 perak kan. Waduh. Sekarang kerupuk 1.000 Bu, 1.500 bahkan 2.000. Bakso aja 25 perak. Bakso, beli bakso. Sekarang 25.000. Nah, berkali-kali lipat ya. Gara-gara plastik ya ngomongin perak-perakan deh. Iya, jadi ngeinget Kenapa ya, ngomongin bakso sih menang hujan-hujan? Iya. Jadi Soalnya enak dulu ya. aku belajar Jadi enak doang nih. Tahu aja nih kan enaknya makan bakso ya, Bu. Iya, jadi makan bakso gitu kan. Mungkin habis ini kita makan bakso kali ya, tapi makan baksonya pakai tempat sendiri nih. Biar kita nggak menghasilkan sampah. Tadi Bapak kalau mangkok misalnya sendiri ya, ibu-ibu nih, Mbak? iya, atau nggak makan di tempat. Nah, tadi kalau ibu-ibu bilang, wah ini mah bisa tahun 60-an gitu ya. Wah, kaget sih Bu. Kalau dari tahun 60-an ini tuh ketemunya di tahun 2019, Bu. Karena sekarang kita bisa lihat Lux itu udah nggak kayak gini kemasannya, Linso pun juga udah nggak kayak gini. Jadi mereknya pasti mengganti kemasannya. Bahkan nih Fujimi aku udah nggak ngalamin nih. Aku kelahiran 90-an udah nggak ngalamin Fujimi gitu kan. Dan ternyata kalau kita lihat nih atau kita hitung di tahun 2019 ketemu, berarti udah berapa tahun nih Bu umur sampahnya nih? 50 tahunan, bener nggak? Sekitar 70 atau 60 berarti ya sekitar 50-an tahun nih. Lebih senior sampah dibandingkan aku nih Bu. Lebih dulu mereka lahir nih dibandingkan aku gitu kan. Dan ternyata aku yang nggak tahu, oh ternyata Ritsu dulu kayak gini, jadi tahu sekarang. Dan kenapa aku nunjukin ini? Karena ini adalah hanya sebagian kecil aja yang kita bisa lihat. Kemasan udah 50 tahun itu masih ada. Satu lagi deh Bu, ada yang pakai Ajinomoto 50 perak. Kapan Ibu terakhir? Saya nggak. Iya itu. Oh, Ajinomoto lagi baru ini. Sekarang juga masih kayak gini, tapi harganya diganti. Sekarang masih ada yang begitu. Iya, Ajinomoto masih ada sampai sekarang, tapi yang membedakan harganya 50 perak. Tapi harganya udah Iya. 500 perak. Ubah harga doang ya. Iya, kapan Ibu harganya 50 perak? Kira-kira. Tadi mungkin di tahun 80-an itu 70 tahun apa? Sekitar tahun 80. Iya. 70-80. Nah, ternyata Bu sama aja nih kayak yang tadi. Sebenarnya ini adalah sampah-sampah yang umurnya sama nih, seumuran gitu ya. Tadi tahun 70, 80, bahkan mungkin ada yang bilang 60 gitu ya. Karena udah lama banget gitu kan ya, udah kemasan lama banget awal-awal keluar mungkin. Nah, di sini aku memperlihatkan ternyata ini sebagian kecil aja yang masih ada nih, masih utuh sampai sekarang sampahnya. Terus gimana dong kita kan memang sebagai konsumen dikasihnya seperti itu gitu ya, sudah dikemas gitu ya. Terus gimana dong, ada nggak sih alternatif lain supaya kita bisa ngurangin sampah rumah tangga dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah dikemas kayak tadi. Nah, di sini makanya salah satu inovasi yang coba pengen kita kenalkan adalah melalui siklus refill. Nah, siklus itu apa sih? Sebenarnya di sini kita bukan mau ngejualin produk yang tadi, Bu. Ngapain juga kita jualin produk-produk tadi di pasaran udah banyak gitu. Tapi yang di sini kita pengen coba berikan adalah cara barunya nih. Jadi kita coba bikin inovasi supaya ibu-ibu tetap pakai, misalnya tadi ada rinso gitu ya, tetap pakai rinso, tapi nggak usah menghasilkan sampahnya. Kalau tadi kita lihat 50 tahun aja masih ada nih sampahnya. Jangan sampai nih ujung-ujungnya kita lebih banyak sampah daripada manusia di bumi gitu kan, saking banyaknya sih sampah yang terus menumpuk. Nah, di sini ada Ayah Andi Farah, boleh banget nih untuk dikasih tahu gimana sih sebenarnya siklus itu dan kok bisa sih siklus menjadi salah satu inovasi untuk kita mengurangi sampah dari kebutuhan rumah tangga. Boleh, silakan Ayah. Selamat siang ibu-ibu dari RW 8. Iya. Selamat sore ya. Ya, perkenalkan aku Ayah dari Siklus Refill Indonesia. Nah, jadi di sini mau coba ngejelasin nih ibu-ibu apa sih siklus itu. Nah, mungkin aku coba share screen aja deh. Ya. Ini lu mata lu ngapain jurang, jauhan dikit ngapa? Biar jelas. Kacamata pakai. Biar jelas. Ngeteh dulu, ngeteh. Haus. Boleh ibu sambil minum dulu nggak apa-apa, sambil disiapin layarnya. Bu, ntar kalau nggak bisa. Nih, Mbak Hesti, nih, udah. Nggak boleh pakai gituan, pakai gelas bolehnya. Apa nanti didaur ulang itu? Ntar Mau dibikin ondel-ondel. Bikin ondel-ondel sama Blin. Iya, kumpulin ya. Ondel-ondel.
ntar hasilnya kasih saya. Iya. Bentar. Jadi di sini ibu-ibu sebelumnya ada yang pernah dengar nggak siklus itu apa ibu-ibu? Siklus perputaran, siklus ya. Perputaran. Perputaran. Oke. Mungkin ibu yang lain ada yang mau menambahkan mungkin ibu-ibu. Mungkin ada yang lain ibu-ibu yang mau nambahin? Ada apaan? Ada lagi? Ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih ibu-ibu siklus itu? Nah, siklus ini merupakan salah satu inovasi terbaru di mana ibu-ibu bisa melakukan isi ulang kebutuhan rumah tangga, tapi tanpa penggunaan plastik sama sekali loh ibu-ibu. Nah, kira-kira apa aja sih manfaat yang ibu-ibu bisa dapat kalau misalnya ibu-ibu melakukan isi ulang di siklus? Selain tanpa minimum pembelian dan juga gratis ongkos kirim, ibu-ibu juga sudah bisa loh berkontribusi terhadap pengurangan sampah. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ibu-ibu. Biasanya kalau sebulan sekali tuh ibu-ibu belanja bulanan itu apakah sekali atau mungkin kayaknya sesuai kebutuhan aja atau gimana tuh ibu-ibu? Kalau lagi butuh ya beli, kalau enggak ya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Paling biasanya sebulan sekali ya Bu ya biasanya. Sering banget ya. Reni apalagi tuh? Ya gimana enggak sering, orang di depan ada, tinggal loncat. Nah, coba deh ibu bayangin. Kalau misalnya ibu-ibu mau belanja nih, tapi harus keluar rumah dulu, atau mungkin ke warung, ke minimarket, ke supermarket, terus ngantri, ngambil barangnya, nanti pas nyampe rumah nih ibu harus nuangin dulu, terus plastiknya digunting, nanti dipindahin lagi ke botol. Nah itu pasti makan waktu banget ya ibu-ibu ya, makan waktu banget dan juga dari sampah-sampah plastik yang tadi ibu-ibu dapat belanja di supermarket itu bisa berbahaya loh Bu buat lingkungan. Nah maka dari itu solusi yang bisa siklus tawarkan adalah pengantaran isi ulang. Nah, jadi pengantaran isi ulangnya ini nggak pakai plastik sama sekali nih ibu-ibu dan juga bisa diantar sampai ke depan rumah ibu-ibu masing-masing. Nah, Mbak, saya kalau mau dapat produk-produknya gimana sih Mbak caranya? Nah, jadi ibu-ibu bisa download aplikasi Siklus di Android maupun App Store atau iOS. Atau kalau misalkan kayak, aduh, kayaknya kok ribet banget ya download aplikasi ya. Nah, ibu-ibu juga bisa nih pesan produknya melalui WhatsApp Siklus. Nanti akan dicantumkan juga antara nomor saya dan nomor WA adminnya Siklus. Nah, nanti akan dicantumkan. Terus Mbak, Siklus ini udah sampai mana aja nih Mbak? Nah, Siklus untuk saat ini Siklus melayani 5 kota di Jabodetabek. Kemudian untuk saat ini Siklus juga dipercaya oleh Nestle untuk proyek isi ulang makanan. Nah, gimana sih cara Siklus Refill ini bekerja? Jadi langkah pertama adalah Siklus bekerja sama dengan dapat produk ini dari supplier yang sudah memiliki nama, nanti akan ditampilkan di slide selanjutnya. Nah, untuk dapat produk-produknya ini, ibu-ibu itu nggak sembarangan yang kayak, Mas, kita minta dong produknya, oh nggak bisa. Nah, jadi produk-produk yang Siklus dapat dari distributor ini karena kita langsung mengambil, jadi ada kesepakatan dan proses administrasi yang harus dilalui, jadi agak panjang juga prosesnya. Nanti setelah rasanya oke, deal, setuju, baru akhirnya produk tersebut disuplai yang ke Siklus. Dan juga baik Siklus maupun pihak distributor ini selalu memastikan bahwa produk yang akan diterima ini aman dan juga tetap terjaga dari higienisannya. Kemudian kalau misalnya begini, Mbak, Siklus itu ngirimnya apakah pakai plastik atau gimana nih Mbak? Nah, jadi si distributor ini ngirim produknya ke Siklus itu
dalam bentuk jerigen yang besar, biasanya untuk satu jerigen itu ukurannya 5-25 liter, nanti sama tim siklus dipindahin ke dispensernya siklus. Nah, nanti ibu-ibu bisa pesan produknya melalui aplikasi ataupun WhatsApp siklus, nanti setelah itu diproses sama admin dan motorisnya langsung akan nganterin ke alamat ibu masing-masing. Nah, nanti sambil nunggu motorisnya datang, ibu-ibu bisa nyiapin sambil nyiapin wadahnya juga. Nanti setelah produknya datang, baru deh ibu-ibu nanti bisa lanjut pembayaran. Gitu. Oh, langsung? Iya, jadi nanti barangnya nyampe, nanti baru ibu bayar. Oh. COD? Bisa ibu. Produknya seperti apa, Mbak? Nanti akan saya paparkan ya Bu di slide selanjutnya. Ini ada sedikit video pendek nih Ibu mengenai gambaran siklus. Cara kerjanya bakal seperti apa? Pakai siklus refill, semua barang kebutuhan rumah tangga bisa diisi ulang. Ada minyak goreng, sabun mandi, sabun cuci, banyak lainnya. Nggak perlu beli banyak-banyak dari pasar, kan? Ya, langkah-langkahnya gampang kan? Siklus refill, isi ulang, hemat uang. Kira-kira dari video tadi pakai siklus refill. Kira-kira dari video tadi nih ibu-ibu yang ada di gambaran ibu-ibu mungkin seperti apa sih kalau aku boleh tahu? Simple. Mungkin ibu-ibu ada yang menanggapi. Apa saja cepet nggak nunggu lama gitu Bu kalau kita order. Ya, jadi begini Bu, jadi kalau siklus ini bedanya sama kalau ibu-ibu belanja online, jadi kalau misalkan itu bisa datang besok harinya Bu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nih lagi pagi-pagi lagi nyuci, terus tiba-tiba sabun cuci piringnya habis, wah langsung pesen nih. Nah itu misalkan di atas sebelum jam 1 siang itu bisa diantar besoknya nih ibu-ibu. Tapi kalau setelah jam 1 siang akan diantar H+2, jadi lusa baru bisa diantar. Jadi pesan dulu gitu? Iya betul Ibu, pesan dulu. Harganya pasti terjangkau ya Mbak? Nanti untuk harga aku akan lebih lanjut, tapi mungkin sedikit bocorannya harganya ini per milik. Jadi misalnya begini Ibu, kalau ibu-ibu beli minyak di supermarket yang ada kemasan itu kan pasti 1 liter ya biasanya isinya Bu, atau mungkin 2 liter. 2 liter. Tapi kalau misalnya ibu-ibu cuma butuh, kayaknya cuma butuh 800 ml, bisa ibu-ibu order di siklus. Botolnya nggak ada. Nah, ini ada beberapa produk-produk nih ibu-ibu yang tersedia di siklus saat ini. Jadi yang pertama ada produk kebutuhan pribadi, seperti sabun mandi cair, sampo, sabun bayi, sabun cuci tangan, cairan antiseptik, dan juga hand sanitizer. Selain itu, ada juga nih ibu-ibu minyak goreng. Ada minyak goreng biasa dan juga minyak goreng kelapa. Mahal, Barko mah. Nah, selain itu, ada juga nih ibu-ibu produk kebersihan rumah tangga seperti deterjen, pewangi, pelembut pakaian, sabun cuci piring cair, dan juga pembersih lantai. Itu saya pakai. Iya. Kira-kira dari produk-produk yang ada di layar tadi nih, ibu-ibu, produk mana sih mungkin yang kayaknya biasanya, oh ini saya pakai nih, atau kayaknya ada yang baru lihat nih produknya begitu, Bu? Semuanya udah dipakai. Oh, udah semuanya, Ibu. Yang cair, yang bubuk juga udah, yang deterjen. Itu rata-rata udah dipakai semua, Mbak. Udah nggak asing di mata kita dah. Iya. Tadi mungkin harganya pun tahu benar. Tadi mungkin Bu ada yang bilang Barko mahal, emang berapa nih Bu? Bu. Apaan Bu? Bakso. Barko. Minyak goreng Barko mahal memang Mbak, soalnya dia yang 1 liter aja tadi 19.000.
Masa sih Barco minyak Ya, Barco? 20.000 dah. Yang 1 Minyak liter ya. Minyak Barco, Bu. Iya, tadi aku dari Fortune kok. Oh iya, masa sih? Aku biasanya nih ngeliat minyak Barco di pasaran, di retail itu tuh 1 liternya, 1 liter ya. Itu 36.000 loh, Bu, 1 liter minyak Barco. Yang tadi tuh mungkin di sebelumnya dulu, nanti mungkin bisa dicek lagi untuk minyak Barco, bukan minyak Bimoli, karena beda nih. Minyak Barco itu kan dari kelapa ya, kalau Bimoli itu dari kelapa sawit. Nah, biasanya yang minyak kelapa itu jauh lebih sehat dan harganya itu bisa 36.000, 35.000 di pasaran. Bahkan aku ngecek di online shop ada yang 40.000 jual minyak Barco gitu. Nah, tapi kemarin aku coba beli di siklus itu harganya 28.000. Jadi bisa hemat sampai 7.000-an. Dan kenapa bisa kayak gitu? Karena memang langsung dapatnya dari distributornya, terus abis itu juga nggak pakai kemasan, sehingga harganya bisa lebih murah. Itu hanya salah satu contoh aja nih. Misalnya yang lain ada Dettol. Dettol yang satu botol 100 ml itu di pasaran sekitar 25.000 atau 23.000, 25.000 lah. Di siklus itu seingatku 18.000. Jadi bisa 5.000 sampai 7.000 nih. Pengurangan uangnya dari belanja di retail yang memang udah pakai botolnya. Jadi gambaran harganya gitu, Bu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang karena udah tahu siklus ini, aku juga akhirnya coba ini beralihnya ke siklus belanja bulanannya, karena nggak usah pakai kemasan juga, terus juga harganya bisa lebih murah. 7.000 bisa beli bakso nantinya, Bu. Apalagi nih habis Zoom kita ngebakso ya. Iya nih habis Zoom hujan-hujan gitu kan, dingin, bisa ngebakso. Lebihan duit dari tadi tuh belanja lewat siklus tadi. Mungkin bisa dilanjut nih Kak, kok bisa sih harganya bisa lebih murah gitu ya? Emang siapa aja gitu mitra-mitranya? Tergantung supermarketnya, Bu. Nah, Ibu-ibu, jadi ya, ini adalah beberapa mitra-mitra yang menyumbang produk-produk mereka ke siklus. Nah, jadi ini salah satunya adalah Wis dan juga ini ada Rekit yang mereka supply produk Dettol. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa organisasi juga nih Ibu yang mendukung siklus ini kan punya visi misi untuk menciptakan model inovasi yang isi ulang yang ramah lingkungan. Nah, jadi ini ada contohnya Kementerian PPN atau Bappenas. Selain itu juga ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sangat mendukung siklus. Nah, kalau misalnya gini, misalnya ibu-ibu ada salah satu yang udah pernah nyoba nih order di siklus, terus tiba-tiba minggu depan temennya lihat nih kayak pengen gitu, terus misalkan ada pertanyaan begini, Bu, Mbak, saya kalau misalnya mau ngajak teman saya buat order bareng gimana ya Mbak ya? Oh bisa banget ibu-ibu. Nah jadi di siklus ini kita nyebutnya itu group buying, atau mungkin bahasanya yang lebih enak order rame-rame atau order bareng tetangga. Sekalian jalan ya? Iya, jadi nanti misalnya ibu tetangganya di blok tetangganya rumahnya nomor 9, nah ibu nomor 10, dan nanti bisa ketemuan bareng tuh ibu-ibu siklusnya. Jadi bisa misalkan janjian di rumah siapa nih, gitu, buat nganter. Nah, manfaatnya apa aja sih ibu-ibu kalau misalnya ibu-ibu order bareng tetangga? Nah, selain ibu-ibu bisa dapat diskon eksklusif, ibu-ibu juga bisa nih dapat gratis ongkos kirim yang pastinya. Dan juga ibu-ibu bisa bikin acara bareng siklus. Kemarin itu yang terbaru nih ibu-ibu, tanggal 31 Oktober kemarin, hari Minggu, ada salah satu bank sampah barokah RW 50 di Babelan, Bekasi. Jadi mereka ini order rame-rame nih ibu-ibu. Nah, jadi kurang lebih ada 11 orang. Jadi mereka jam 7 itu sampai jam 10 kalau nggak salah, mereka adain penimbangan sampah dulu ibu-ibu. Nah, nanti setelah itu baru mereka isi ulang bareng-bareng dari siklus. Dan juga nanti akan ada promo juga nih yang ibu-ibu, tapi akan diupdate secara berkala. Nah, ibu-ibu, di bulan November ini ada yang spesial loh. Nah, jadi ibu-ibu yang mau coba belanja di siklus bisa pakai voucher Green Ragunan. Nah, apa aja sih manfaatnya voucher ini?
Nah, jadi manfaatnya ini ibu-ibu bisa dapat diskon 10% untuk pembelian isi ulang di siklus, tapi tanpa minimum pembelian sama sekali. Misalnya begini, ibu-ibu. Ibu-ibu mau beli minyak goreng 10.000. Terus ibu-ibu masukin kode Green Ragunan ini. Nah, berarti otomatis ibu-ibu nggak perlu bayar dong. Jadi cuma tinggal pesen minyak, terus habis itu langsung diantar besoknya. Wah, itu nikmat banget loh ibu-ibu. Nah, Wah, berarti bisa nyobain produk di siklus buat ngebuktiin nih asli atau enggak gitu ya. Terus Iya. pakai kode voucher ini nggak usah bayar ongkos kirim berarti nih kayak. Nggak usah bayar ongkos kirim. Waduh, udah langsung dianterin aja ya, nggak usah Langsung keluar diantarin aja. rumah. Tinggal nyiapin aja tuh biasanya botol untuk isi minyaknya gitu ya, terus dapat gratisan Green Ragunan ini nih dari vouchernya. Dicatat nih Bu, 10.000 gratisan langsung diantar ke depan rumah, nggak usah repot-repot, tinggal nungguin aja di rumah nih. Dan juga voucher ini hanya berlaku hingga 30 November 2021, dan voucher ini hanya bisa dipakai untuk ibu-ibu yang ikut Zoom meeting pada siang ini ya. Khusus Satu buat barang gitu. ibu-ibu yang di sini aja. Mungkin mau dicatat dulu kodenya? Ya, boleh. Tadi ada yang nanya kalau nggak salah, gimana Bu? Itu yang diskon 10.000 itu per satu barang doang. Apa aja kok ibu? Jadi Apa nggak aja? Iya apa aja. Jadi Oh, apa misalnya ibu aja? mau beli misalnya beli Sunlight 2 liter sama misalkan Rakika 1 liter. Itu misalkan totalnya misalnya 50.000. Nah, ibu-ibu karena pakai kode Green Ragunan ini hanya perlu bayar 40.000 aja loh ibu-ibu. Oh, gitu. Atau kalau mau dapat produk gratis aja yang manapun bisa senilai 10.000 itu gratis juga, bisa dianterin ke depan rumah, nggak usah bayar, tinggal kasih wadah aja nih dari rumah. Jadi kita bisa manfaatin lagi wadah apapun yang ada di rumah supaya nggak kebuang nih ibu-ibu, supaya nggak jadi sampah. Dan juga ini kan tujuannya memang mau ngurangin sampahnya, makanya bisa nggak ada ongkos kirimnya gitu. Biasanya kan kalau belanja online gitu ya, di toko yang warna oranye atau hijau gitu kan, itu beli misalnya sunlightnya masih dalam pouch, terus habis itu dikirimnya juga pakai bubble wrap, terus dipakein kardus, banyak banget ya sampahnya. Nah, kalau di siklus langsung dianterin ke depan rumah, nggak usah nunggu berhari-hari, besoknya langsung datang, tinggal pakein wadah yang ibu punya sendiri. Kalau umpama kita awalnya nggak punya botol gimana? Awalnya nggak punya botol. Nah, di siklus sebenarnya ada ya botolnya, cuman sebenarnya nggak disarankan nih untuk membeli. Gimana nih kayak coba? Ya, sebenarnya kita untuk wadahnya jual juga nih ibu-ibu, tapi mungkin aku sih menyarankannya ibu-ibu lebih baik siapin sendiri. Tapi kalau misalnya mau Kalau emang nggak punya kan kita kan monggo sih, nggak apa-apa. Kalau mau order wadahnya juga nggak apa-apa. Cuma ya ya nyediain kan botolnya? Nyediain kalau ibu, nyediain. Ya, mungkin udah gimana ibu? Apakah udah dicatat kodenya? Sudah. Sudah, oke. Aku coba lanjut ya. Oke. Nah, coba nih ibu. Di sini ada 2 gram kan. Yang sebelah kiri itu enak banget buat dilihat, bersih, tertata, hijau. Kemudian yang sebelah kanan nih ibu. Sampahnya numpuk, nggak terawat, kumuh. Ini bisa dilihat juga sampah plastiknya malah makin parah ya kayaknya ya Mbak ya. Kalau dilihat-lihat tuh. Karena mungkin orang buang sampah sembarangan atau mereka juga kurang sadar juga nih sama bahayanya sampah plastik. Nah, kira-kira dari 2 gambar ini ibu-ibu bakal pilih yang mana? Yang mana ibu? Ayo, kira-kira mau pilih yang mana? Ada yang kanan mungkin, mau yang kanan nih, yang di sekitarnya banyak sampah mungkin nih, atau yang kiri yang bersih. Yang kiri, Mbak. Yang kiri, oke, yang kiri lah ya. Pakai ditanya lagi ya Bu ya, pasti yang kiri lah gitu.
Tapi mungkin aja nih Bu, kalau misalnya ternyata Bantar Gebang penuh, ditutup terus nggak ada lahan gitu ya, terus abis itu nggak tahu nih kita mau buang sampahnya kemana, akhirnya petugas pengangkutnya nggak datang-datang nih ke rumah kita karena nggak tahu mau ditaruh di mana gitu. Ujung-ujungnya rumah-rumah kita juga nih yang terus menumpuk sampahnya, sampah dari rumah kita terus menumpuk, terus juga nggak terdaur ulang gitu ya. Jadi akhirnya seperti yang gambar di sebelah kanan nih, sekeliling kita isinya sampah. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi, sehingga makanya di sini kita pengen ngajakin ibu-ibu biar bisa ngurangin sampah. Tadi sampai mengompos saja bisa 50% sampah yang dikurangin. Gimana kalau misalnya kita udah bisa beralih untuk tidak menggunakan kemasan yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kayak tadi. Bener nggak nih kayak? Benar banget. Nah, ya, aku coba lanjut dulu ya. Nah, karena tadi ibu-ibu juga pengen yang lingkungan yang tertata, yang hijau. Nah, yang hijau rapi. Nah, yuk ibu-ibu mulai sekarang kita coba mulai gaya hidup bebas sampah plastik dari sekarang. Nah, mungkin siklus ini bisa jadi salah satu cara ibu-ibu untuk mengurangi sampah plastik selain cara-cara yang lainnya ya ibu-ibu. Gitu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak nih dari ibu-ibu apapun itu terkait masalah persampahan, terkait siklus, mungkin masih ada yang mengganjal atau kepikiran gitu. Boleh banget nih Bu, silahkan kalau mau bertanya. Adakah yang mau bertanya? Enggak deh. Atau boleh sembari dijelasin nih, Ayah, apa nih yang ada di kolom chat nih? Ya, jadi di kolom chat ini kalau misalkan ibu-ibu mau coba pakai voucher Green Ragunan ini, nanti ini ada contoh format ordernya. Ibu-ibu biasanya kalau customer order via akun, jadi mailing sebutin nama, nomor HP, alamat, sama barangnya apa aja nih yang mau ibu-ibu order. Oh ya, mau nambahin juga, jadi untuk pembayarannya nih ibu-ibu, jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama melalui bisa uang tunai, kemudian transfer bank, dan juga scan QR barcode nih ibu-ibu, seperti ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, dan juga Link Aja. Tapi paling rekomendasi dari aku adalah untuk pembayarannya sih lebih baik setelah isi ulangnya selesai ya ibu-ibu, karena takutnya mungkin kalau transfer, misalkan udah transfer tapi ternyata barangnya tiba-tiba habis, nah itu mungkin agak sayang juga nih ibu-ibu. Biasanya biar nggak ribet-ribet pengembalian dana juga. Paling sih saran dari aku itu. Berarti memang sistemnya itu datang dulu barangnya, diterima dulu baru dibayar ya? Iya. Oke. Sebenarnya sama aja nih cara bayarnya kayak kita belanja biasa gitu ya. Beda kalau misalnya belanja online beda lagi sih. Dia bayar dulu baru diproses. Tapi kalau di siklus, karena memang tujuannya mau ngurangin plastiknya, akhirnya datangnya nggak pakai ongkos kirim, terus harganya juga lebih murah karena kan tagline-nya aja isi ulang hemat uang gitu ya. Dan juga tadi kita nyediain wadah sendiri supaya bisa ngurangin si sampahnya. Nah, kira-kira gimana nih ibu-ibu? Mungkin ada yang mau berpendapat setelah dikasih tahu tentang siklus, atau ada yang mau cerita, ada yang pernah dengar atau pernah pakai siklus mungkin di sini? Boleh banget, aku sembari coba cek. Ibu Saimah di sini gimana? Apakah pernah dengar dan pernah coba siklus, Ibu? Samsinah, Ibu Samsinah. Saya udah keluar Ibu Samsinah. Nyala sih mikrofonnya, cuman nggak masuk nih suaranya. Mungkin terkendala. Atau Ibu Saimah, ada juga Ibu Saimah di sini. Di isian data diri awal, Ibu Saimah pernah dengar dan pernah coba nih katanya untuk siklus. Gimana Bu? Mungkin boleh diceritain? Gimana Bu Saimah?
Oke. Maaf Mbak, ini aku terkendala Mbak, nggak kedengeran suaranya. Iya, Ibu, di data diri yang awal tuh kan kita pernah ngisi ini ya, Google Form yang pertama tuh sebelum Zoom. Iya. Nah, Iya, iya. di sini Ibu bilang pernah dengar dan pernah coba siklus. Nah, mungkin bisa diceritakan, Bu? Belum Mbak, aku belum pernah dengar juga sih. Oh, belum pernah dengar. Nah, kemarin pas Iya. menjawab Google Form-nya apa nih, Bu, yang terlintas ketika aku coba tanya, pernah dengar atau pernah lihat siklus refill nggak? Di sini Ibu pernah dengar jawabannya. Atau terbayang refill yang kayak gimana nih, Ibu? Belum pernah Mbak, aku belum pernah dengar. Maaf Mbak, aku nggak kedengeran ini. HP aku berkendala nih. Oh, oke. Iya, maaf ya Mbak. Oke. Sampai Oke, berarti telinganya ke sini nih Mbak nih, telinganya. Oke, berarti sepertinya di sini belum pernah ada yang dengar dan belum pernah ada yang tahu gitu ya. Semoga tadi sudah diberikan salah satu inovasinya, semoga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan juga ibu-ibu nggak perlu bisa juga untuk mendapatkan produk gratisnya dengan pakai kode Green Ragunan tadi seharga 10.000. Jadi jangan lupa dimanfaatkan ya kodenya, sayang banget soalnya kalau misalnya nggak dimanfaatkan karena khusus buat ibu-ibu aja. Kalau gitu, kalau memang ternyata tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, tadi terima kasih kepada Ayah sudah dijelaskan terkait siklus refill. Mungkin aku mau minta bantuannya kepada ibu-ibu untuk kembali mengisi isian singkat Google Form lagi nih. Nah, udah dikirimkan oleh Dwi, mungkin bisa dibantu Dwi untuk pengisian Google Form-nya kepada ibu-ibu. Atau terkendala nih jaringan Dwi, agak nge-freeze dia. Enggak. Oh, oke, masuk Wi. Oke. Gimana Ibu? Udah isi lagi nih. Ya, pertanyaannya sama Bu Iya. kayak tadi. Yang ngebedain Ibu tadi mungkin masih bingung jawabannya apa. Iya, sebenarnya suaraku bentrok nih sama Dwi. Ya, tadi kalau misalnya ngebedain jawaban, mungkin Ibu pertama-tama nggak tahu nih apa ya jawabannya gitu. Indonesia peringkat berapa sih? Tadi sudah dijelaskan. Indonesia peringkat berapa, sampah yang bisa terdaur ulang tuh berapa persen sih, kayak gitu-gitu. Nah, semoga lebih mudah menjawabnya dan di akhir itu ada sedikit feedback sih yang kita minta terkait sesi Zoom pada hari ini. Jadi dipastikan linknya yang baru, karena kalau link yang lama itu sudah ditutup dan tidak bisa untuk diisi lagi. Boleh, Wi, silakan. Oke, ini aku juga udah kirim melalui WA lagi nih ke Ibu Elia, Ibu Lince, Ibu Husnul, Ibu Reni, sama Ibu Yuslina nih. Mungkin nih dari link itu kalau misalkan ada yang belum dapat bisa dibantu sebarkan nih, atau juga bisa seperti cara yang tadi nih lewat chat link Zoom nih, yang kayak tadi. Maaf, suaranya putus-putus. Klik layar HP-nya, lalu nanti klik more di foto. Oke. Masih putus-putus kah, Bu? Masih putus-putus. Bentar, Bu. Masih putus-putus. Masih putus-putus. Oke, sebentar Ibu. Ya, udah lumayan lancar tadi, Wi. Oke, udah kedengeran? Putus-putus, Mbak. Putus. Oke, mungkin di aku aja deh, aku coba bantu. Jadi, linknya sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Kayak tadi, titik 3 more. Kemudian ada kolom chat, silahkan diklik kolom chatnya. Atau bisa dicek WA-nya. Nah, di WA juga sudah dibantu kirimkan